Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Sebenarnya itu taatlah kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah harus taat. Namanya hamba itu seseorang raja punya hamba-hamba itu kan selalu taat pada rajanya. Iya. Ya. Nah kalau kita itu hamba Allah sebenarnya kita harus taat pada Allah Ta'ala. Ya. Ya. Sama atasan aja kita patuh. Dia yang menggaji kita, apalagi buat yang menciptakan kita. Iya. Nah inilah yang kadang-kadang kita tidak memahami bahwa ati Allah wa Rasul sebenarnya. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah itu apa maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mensi TV, ibu-ibu semua yang ada di sini, bapak-bapak juga sehat semuanya. Alhamdulillah. Semuanya semangat, semua segar, betul? Betul. Kalau segar dan sehat tepuk tangan. Dan kita awali pagi hari ini dengan sesuatu yang baik, diniatkan baik juga. Inilah dia siraman kolbu, sejukkan hati. Ini datang dari mana saja? Yang jilbabnya kuning, krem atau coklat itu tuh? Dari mana? Dari mana Ibu? Gunung Kaler. Apa? Gunung Kaler tuh di mana? Balaraja. Kalau yang jilbabnya merah? Sumedang. Bandung. Yang biru. Jakarta Timur. Ini warna-warni kayak kue lapis ya. Siapa di sini yang ngantuk? Main ngacung aja. Coba biar gak ngantuk, coba lihat kanan kepalanya. Lihat kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang patahkan kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gibri. Oke, tepuk tangan lagi deh. Alhamdulillah nih bersama dengan Ustaz Danu kembali kita setiap pagi bersama dengan pemirsa Mensi TV akan berbagi pengalaman kita semuanya, mendengarkan cerita dan curhatan ibu-ibu dan bapak yang hadir di sini. Mungkin juga yang ada di rumah juga boleh di 0215943854 atau melalui Instagram di @officialmnctv atau melalui WhatsApp kami di 0816 17453977. Insya Allah nanti Ustaz Danu juga bisa memberikan solusi sekaligus mendoakannya Ustaz. Insya Allah. Yang jelas hari ini tema kita adalah aku adalah hambamu. Itu adalah tauhid. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Jika itu sudah melenceng sedikit, berarti sudah tidak ada tauhid lagi. Betul Ustaz? Benar, memang istilahnya namanya kufur, menutupi itu banyak sekali. Jadi istilahnya kufur itu menutupi, jadi dalam Al-Quran itu kan banyak ayat nih. Kalau kita tidak setuju 10 ya kita kufur tetapan. Tidak setuju 10 ayat atau 100 ayat atau banyak ayat itu sudah kufur. Karena dijamin kebenarannya. Karena sudah dijamin kebenarannya istilahnya. Jadi makanya ada salah satu firman Allah Ta'ala kan diceritakan atiullaha wa rasul. Ya. Nah belakangnya yang bahaya. Fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Atiullah sebenarnya itu taatlah kepada Allah. Kita sebagai hamba Allah harus taat. Namanya hamba itu seseorang raja punya hamba-hamba itu kan selalu taat pada rajanya. Iya. Ya. Nah kalau kita itu hamba Allah sebenarnya kita harus taat pada Allah Ta'ala. Ya. Ya. Sama atasan aja kita patuh. Dia yang menggaji kita, apalagi buat yang menciptakan kita. Iya. Nah inilah yang kadang-kadang kita tidak memahami bahwa ati Allah wa Rasul sebenarnya. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat kepada Allah itu apa maksudnya? Enggak cuma hanya mengucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak itu aja. Ya. Enggak taat pada Rasul itu membaca sholawat Nabi. Enggak itu aja. Ya. Walaupun itu wajib. Ya betul. Walaupun itu wajib, tapi namanya taat pada Allah itu adalah taat kepada isi Al-Quran. Nah, itu kuncinya.
Iya, Kemudian taat pada Rasul adalah taat kita menjalankan sunnah. Nah, itu kunci, jadi sudah komplit. Jadi kalau mamanya kenapa seperti itu, makanya di kalimat belakangnya fa in tawallau, jika engkau berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Nah, jelas di sini. Jadi siapapun orang-orang Muslim yang memang ada yang pilih-pilih ayat, Iya. ya Dipilih-pilih sesuai dengan keinginan gimana kita enaknya aja. Iya, ya nggak bisa. Jadi nggak boleh kita milih-milih ayat. Jadi intinya adalah kalau memang itu agama, apalagi seorang Muslim, jangan. Kalau agama, kalau dia Muslim, jangan disamakan antara ini tauhid dengan persoalan politik umpamanya. Ya, politik loh ya. Ya. Kan banyak nih sekarang. Ya betul, dan ini maka harus kafah, harus secara keseluruhan, sepenuh hati. Dan kita akan kembali sesaat lagi pemirsa untuk membahas hal ini dan juga membuka pertanyaan dari pemirsa di rumah juga boleh, buat ibu-ibu dan bapak juga ya. Siapkan pertanyaannya, jangan kemana-mana, kita kembali sesaat lagi. Tetap di Siraman Kolbu, sejukkan hati. Ibu, iyanya ya, ibu. Ibu di rumah ada lemari es, kulkas ada? Misal ada mesin cuci, ada nggak mesin cuci? Kalau beli itu tuh kan suka dikasih buku petunjuknya ya. Cara menggunakannya, cara nyolokin listriknya, kegunaannya dan sebagainya. Kalau misal kita ke kulkas, tapi pakai buku petunjuknya buat mesin cuci, nyambung nggak? Tiba-tiba suruh dibuka pintunya, buka pintunya kulkas. Masukkan pakaian kotor, masukkan pakaian kotor. Tutup kembali. Hasilnya tidak maksimal, bahkan ngaco. Tuh, barang-barang saja ada buku petunjuknya. Manusia dilahirkan ke dunia juga ada buku petunjuknya, yaitu Al-Quran. Jika salah menggunakan buku petunjuk, maka salah manusia tujuan hidupnya. Begitu Ustadz? Iya, betul. Jadi memang petunjuk itu harus kita pakai, kita sebagai seorang Muslim. Sebenarnya Al-Quran itu nggak cuma orang Muslim aja. Untuk yang non-Muslim juga sama. Relatan alamin. Iya, sebenarnya sama, pakainya harusnya Quran. Karena memang itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Tetapi karena memang nggak percaya ya sudah biarin aja. Nah, cuma kita yang Muslim itu ya jangan rewel-rewel amat gitu. Kadang-kadang kan kita yang Muslim itu hanya milih ayat ini saya suka, ini saya suka, kan begitu. Padahal salah satu ayat Quran itu juga diceritakan, Mama inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jelas, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, berarti sebenarnya semua yang kita kerjakan di kehidupan dunia ini sebenarnya hanya untuk Allah, betul ya? Untuk Allah sebenarnya. Nah, suatu ketika kita memang melakukan pernikahan. Pernikahan itu hanya untuk Allah. Bagaimana? Ngeladenin suaminya ada dalilnya. Kan gitu ya. Kemudian Punya anaknya. punya anak ada dalilnya. juga. Sebagai seorang imam, suami ada dalilnya. Nah, itu jelas itu. Ya. Kemudian ada ayat ibu-ibu pengen baca Quran, ada dalil. Wah ini kok boleh menikah lagi? Oh nggak mau ayat yang ini? Oh nggak boleh. Itu tuh nggak boleh, harus diterima. Harus ke situ diterima. toh. Ke situ maksudnya. Enggak, Ustadz itu tadi. salah satu. Oh, salah Nah, satu. salah satunya itu. Jadi kalau memang ayat itu sudah bunyinya seperti itu, ya diterima aja. Cuma nanti kalau sama suaminya ibu bilang, ya kalau bisa jangan nikah lagi, itu lebih bagus. Loh iya itu lebih bagus, bener nggak? Dan itu juga kan dengan menolak. persyaratan-persyaratannya. Iya, harus persyaratan-persyaratan. Ya beli rumah 2 untuk saya, kan gitu. Enggak, maksudnya persyaratan dari sisi agamanya ya ada, jangan berbuat dolim. Tidak berbuat dolim itu salah satunya apa? Ya sebelum nikah ngomong. Tidak menyakiti salah satu. Iya, dirembuk dulu. Ibu, bolehkah saya nikah lagi? Mana boleh ya? Langsung. Langsung. Gitu. Langkai mayatku dulu gitu. Oke, intinya apa yang ada di Al-Quran itu untuk kebaikan kita semuanya. Untuk kebaikan kita semuanya, intinya adalah nanti di akhirat. Jadi bukan berarti ya ayat ini saya cocok pakai, ini nggak cocok nggak mau, nggak boleh. Ya Allah. Terima aja semuanya karena Allah Ta'ala
kemudian itu dipelajari, tanya sama yang pintar-pintar, maksudnya guru-guru ngaji yang memang paham tentang tafsir Quran, Ya. sehingga kita tidak salah. Betul. Ini Makanya baca Quran itu tidak hanya baca saja, tapi melihat terjemahannya, tafsirnya. tafsirnya juga iya, kalau nggak mudeng-mudeng ya, ya itu tanya gurunya maksudnya. Betul, Ya kan? betul. Walaupun jujur aja saya bukan tipikal yang ini, maksudnya laki-laki yang sudah punya istri untuk saya suruh untuk menikah lagi, saya nggak suka. Saya sendiri nggak suka. Ya untuk menyuruh lah maksudnya ya. Iya. Jangan dibalik loh tapi. Iya. Nah, kalau Ustadz sendiri gimana? Nah itu beda. Iya. Maksudnya istri Ustaz lagi ada nggak ada? Nggak hobi nyuruh orang untuk menikah kan, saya nggak hobi. Iya, Tapi iya. kalau ditanya lah Ustadz ini gimana? Nah itu beda jawabannya. Lihat nanti. Enggak lah, ini Enggak. biar semangat aja. Iya. Intinya tetap jangan berbuat dolim. Paham ya Ibu ya? Aha. Insya Allah seperti itu. Oke.